Halo guys, selamat datang kembali di channel Assassin TV. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan terima kasih sudah mengklik video ini. Nordik adalah kawasan yang berada di utara Eropa yang terdiri dari negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Islandia. Dalam kepercayaan Nordik sering dikisahkan mengenai penciptaan dunia hingga akhir dunia yang disebut Ragnarok. Semua ditulis dalam bentuk puisi maupun prosa yang diturunkan turun-temurun melalui tradisi lisan dan tulisan di kawasan tersebut. Dalam mitologi Nordik dikenal adanya golongan Aesir dan Vanir. Golongan Aesir adalah dewa-dewi utama, seperti yang dipaparkan di atas. Golongan dewa-dewi yang kedua disebut Vanir, yang juga muncul dalam kisah-kisah Skandinavia kuno. Dalam mitologi Nordik ini terdapat 11 dewa utama dalam kepercayaannya yang akan kita bahas dalam video kali ini. Seperti kebanyakan mitologi, termasuk Mesopotamia, Mesir, dan Yunani. Di dalam mitologi Nordik dan Viking terdapat juga entitas kuno yang berukuran raksasa yang dianggap sebagai awal dari segalanya. Dalam mitologi Nordik, entitas itu bernama Ymir, sebuah makhluk pertama yang tercipta karena kombinasi antara es Nilfheim dan panas Muspelheim. Ymir digambarkan memiliki tubuh hermafrodit, memiliki dua kelamin, hingga bertanggung jawab untuk melahirkan pria, wanita, dan makhluk mitos lainnya, yang menjadi awal dari segalanya. Bernasib sama seperti Kronos, Ymir dikalahkan oleh Odin, cucunya sendiri. Odin kemudian menciptakan seluruh bumi, sedangkan Ymir terjatuh dan darahnya menjadi samudra dan sedangkan tulangnya menjadi pegunungan. Selanjutnya rambutnya berubah menjadi pepohonan, tengkoraknya diubah menjadi langit dan surga, dan otaknya menjadi awan. Dan akhirnya alisnya terbentuk menjadi Midgard, alam umat manusia. Odin adalah dewa yang paling dihormati dari semua dewa Nordik, karena dia adalah raja dari dewa Aesir, dewa utama Nordik. Secara historis, nama Odin sudah sering muncul dalam jajaran mitologi Jermanik, seperti yang terlihat dalam sebuah karya puisi buatan Tacitus pada akhir abad ke-1 Masehi, di mana Odin digambarkan memiliki kekuatan setara Jupiter atau Zeus, dewa bangsa Romawi. Sama seperti Zeus yang harus mengalahkan Kronos, untuk menjadi raja para dewa Viking, Odin mengalahkan Ymir, raksasa es yang juga kakeknya sendiri. Dalam setiap cerita tentangnya, Odin digambarkan sebagai pria tua, misterius, dan bijaksana yang memiliki rasa haus atas pengetahuan hingga tanpa henti mencari ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Bahkan dalam salah satu cerita, Odin rela mencongkel matanya untuk ditukarkan dengan Draug, bir dari sumur yang berasal dari akar pohon Yggdrasil, pohon kosmik yang memikat alam semesta. Kepada Mimir, makhluk berbentuk bayangan yang memiliki pengetahuan yang tak tertandingi dalam mitologi bangsa Skandinavia. Di sisi lain, Odin juga digambarkan sebagai seorang dewa perang yang juga lambang kekacauan, provokasi, dan huru-hara pertempuran. Dia selalu membawa burung gagak di pundaknya yang bernama Hugin dan Munin, dan mengendarai Sleipnir, kuda berkaki 8 yang juga anak dari Loki. Thor, sang dewa petir, merupakan anak dari dewa Odin dan seorang raksasa bernama Jorn. Dia digambarkan sebagai dewa terkuat yang mempunyai tugas untuk melindungi Asgard serta Midgard dari ancaman kekuatan jahat. Menurut legenda, dia memiliki rambut emas dan janggut berwarna merah. Dia membawa palu godam sakti yang disebut Mjolnir, sarung tangan besi, dan ikat pinggang menginjar yang memberinya kekuatan super. Meski terlihat menyeramkan, Thor juga dianggap sebagai dewa pertanian, kesuburan, dan kesucian. Sebagai dewa langit, dia juga bertanggung jawab terhadap hujan. Dalam ramalan mengenai Ragnarok, gambar kiamat bangsa Nordik, di mana terjadi pertempuran terakhir antara dewa dan manusia, dan raksasa melibatkan semua alam semesta. Thor ditakdirkan untuk bertempur sampai mati dengan Jormungandr, monster laut raksasa anak dari Loki. Loki adalah dewa tipu muslihat yang merupakan ras raksasa Jotun bernama Farbuati dan Dewi Laufey.
Berbeda dengan cerita versi Marvel, di mana Loki adalah putra angkat dari Odin dan saudara dari Thor. Dalam cerita aslinya, Loki adalah saudara angkat dari Odin. Dalam cerita mitologinya, hubungan Loki dengan dewa-dewa lain, terutama Thor, sangatlah kompleks. Di mana Loki pernah menghina Thor hingga dia marah, dan Loki harus bersembunyi karena takut terhadap Mjolnir. Tapi mereka juga pernah bekerja sama dan bersahabat saat bersama-sama mengalahkan Jotun bernama Rim yang telah mencuri Mjolnir. Sebagai ahli tipu daya, Loki mempunyai kemampuan untuk merubah wujud, hingga dia bisa memiliki anak dengan berbagai jenis hewan, sebut saja Fenrir, Jormungandr, Sleipnir, dan Hel. Bahkan salah satu anaknya yang berwujud serigala raksasa bernama Fenrir menjadi pemicu terjadinya Ragnarok, pertempuran terakhir jagat raya. Baldur atau Balder adalah dewa cahaya dan kemurnian bagi para Viking. Putra bungsu dari Odin dan Frigg ini melambangkan sinar matahari musim panas. Dia digambarkan sebagai makhluk yang adil, bijaksana, dan memiliki ketampanan yang anggun dalam puisi. Dia dituliskan seperti bunga-bunga bermekaran, sama persis seperti tempat tinggalnya Breidablik yang disebut sebagai tempat terindah di Asgard. Baldur juga memiliki sebuah kapal terbesar yang pernah dibuat bernama Hringhorni, yang kemudian digunakan sebagai tempat pemakaman setelah kematian tragis sang dewa. Baldur harus meninggal saat terkena anak panah menuju jantungnya oleh saudara kembarnya sendiri, Horn. Setelah Loki menukar anak panah milik Horn dengan anak panah yang terbuat dari pohon mistletoe, satu-satunya benda yang bisa melukainya di Asgard maupun Midgard. Cerita kematiannya di tangan saudara kembarnya yang buta ini terjadi karena lelucon dan tipu daya jahat dari Loki yang saat itu sedang bosan. Bahkan karena lelucon jahat itu, usaha para dewa untuk menghidupkan kembali Baldur dari neraka pun gagal. Vidar ditakdirkan untuk membalaskan kematian ayahnya Odin, yang dibunuh oleh seekor serigala raksasa ganas bernama Fenrir. Dia juga adalah salah satu dewa yang ditakdirkan untuk selamat setelah Ragnarok. Dalam Gylfaginning, puisi Edda, Vidar digambarkan sebagai seorang dewa yang pendiam dan selalu memperbaiki sepatunya, hingga dia akan aman saat melawan Fenrir. Untuk itu, ada tradisi di antara pembuat sepatu Skandinavia untuk menyimpan potongan-potongan kecil dari sepatu mereka untuk membantu dewa pembalasan dendam. Tyr adalah dewa perang dan kematian yang mulia. Tyr dianggap sebagai dewa yang paling berani oleh orang-orang Jerman. Berbeda dengan Odin, dewa perang juga, Tyr adalah dewa perang yang lebih terhormat, keadilan, dan sumpah. Menurut para peneliti, asal-usul dari dewa Tyr bahkan lebih tua dari kisah Odin dan dewa-dewa Nordik lainnya, sebelum akhirnya perannya digantikan oleh Odin oleh bangsa Viking. Dalam mitologi, Tyr harus kehilangan tangannya saat bertarung melawan Fenrir, tapi dia berhasil balas dendam dengan mengalahkan Garm, hewan penjaga neraka. Njord awalnya adalah dewa dari suku Vanir, tetapi kemudian diterima sebagai anggota kehormatan Aesir setelah berakhirnya perang antara Vanir dan Aesir. Njord adalah dewa laut. Seperti kedua anaknya Freya dan Freyr, Njord juga dikaitkan dengan kekayaan dan kesuburan. Orang-orang Jerman mungkin juga menganggapnya sebagai dewa terkaya di antara semua dewa dan dewi di Nordik. Ada kisah menarik tentang Njord, di mana dia bertemu dan menikah dengan istrinya sang raksasa es, Skadi. Setelah istrinya itu terpesona dengan kaki indah dari sang raja lautan. Tapi pernikahan mereka tak berlangsung mulus karena Skadi memilih untuk tetap tinggal di pegunungan es. Sementara Njord menghabiskan hidupnya di Noatun. Heimdall sering digambarkan sebagai penjaga pintu Asgard yang selalu waspada akan segala situasi. Ia memiliki kemampuan yang luar biasa meliputi penglihatan yang dapat melihat sampai ke ujung dunia. Pendengaran miliknya dapat mendengar hal-hal kecil sampai ke Midgard, dunia manusia, dan juga pengetahuan yang dimilikinya menjadikannya sebagai pelindung pertama di Asgard. Yang cukup menarik, ada kemungkinan bahwa Heimdall pernah dianggap sebagai bapak umat manusia.
sebagaimana disebutkan secara samar dalam puisi Skandinavia kuno berjudul Voluspa. Saat Ragnarok, ia bertugas untuk membunyikan trompet besar bernama Gjallarhorn untuk menandakan kedatangan para raksasa dan monster yang akan menyerang Asgard. Salah satu dewa Norse yang paling dihormati dan dicintai adalah Freyr, saudara kembar dari Dewi Freya. Biasanya digambarkan sebagai pria berotot dengan rambutnya yang tergerai. Dia banyak dipuja karena dia adalah lambang kesuburan dalam hubungan suami istri dan seksualitas yang dilambangkan oleh babi hutan. Hingga wajar jika sering dilakukan persembahan babi hutan dalam upacara keagamaan atau dalam perayaan pernikahan di bangsa Viking. Karena untuk menghormati dewa Freyr. Yang cukup menarik, Freyr juga disebut sebagai raja para elf karena dia tinggal di Alfheim, alam bangsa elf dalam mitologi Viking. Bragi adalah dewa penyair dan seni dalam mitologi Viking. Dewa Bragi dianggap sebagai penghibur di Valhalla, tepatnya di aula megah milik Odin, tempat semua pahlawan bersiap untuk pertarungan terakhir di Ragnarok. Oke guys, mungkin segitu dulu pembahasan video dari kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya.